Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah datang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat dan kesehatan hingga kita bisa berkumpul lagi secara online pada acara sharing healthy lifestyle bersama Mbak Feni Triana Julfia. Acara kegiatan ini merupakan kegiatan kumpul bareng semua komponen di Ibu Profesional Regional Kalimantan Selatan. Alhamdulillah pagi hari ini di sini agak mendung ya. Semoga jaringannya bertahan sampai akhir. Ya tadi sempat keluar ini jamnya tadi. Semoga kalau misalkan jaringannya agak ngilang nanti tetap di sini dulu aja ya. Nanti kalau ada masalah lebih lama mungkin aku WA ya. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyirli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, alhamdulillah Mbak Feni hari ini sudah hadir di sini. Ntar aku spotlight dulu dan diriku. Jadi malu. Jadi malu. Oke. Halo, assalamualaikum Mbak Feni. Apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mbak Sena gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Walaupun agak sedikit ini ya mindeng ya. Sama. Anak-anak juga lagi sakit. Lagi musim sakit. Terima kasih Mbak Feni ya sudah bersedia hadir pada edisi perdana kita. Bareng. Makasih juga. Iya, makasih juga Mbak Sena ya sudah diberikan kesempatan untuk saya sharing-sharing hari ini. Agak deg-degan sih sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih. Kita hari ini akan ngobrol banyak tentang healthy lifestyle yang sudah dijalanin Mbak Feni Triana. Bentar, aku buka dulu. Oh, udah. Silakan Mbak Feni, saya persilakan waktu dan jaringannya. Makasih, Bismillah. Makasih pertama makasih ya Mbak Sena dan juga seluruh pengurus IP Kalsel yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing-sharing hari ini. Jadi ya hari ini lebih ke sharing-sharing aja sebenarnya ya, apa yang pernah saya jalani sebelumnya atau beberapa tahun belakangan ini dan juga pernah saya lakukan di tahun 2020 kalau nggak salah. Nanti saya ada cerita-cerita sedikit. Sebenarnya juga banyak sih teman-teman IP Kalsel yang kalau saya lihat sih dari IG-nya itu udah banyak juga yang sudah menerapkan pola hidup sehat, itu saya senang banget. Jadi sebenarnya jadi menambah ilmu juga, jadi sharing-sharing ilmu bareng gitu. Oh iya, kalau dia ini jalannya begini, kalau aku begini gitu. Jadi healthy lifestyle itu sebenarnya kalau dulu mungkin terlihatnya kayak aduh susah ya, sulit gitu. Terus juga terlihatnya seperti mahal ya gitu. Kayaknya mau hidup sehat tuh kayaknya harusnya mahal gitu, makanannya mahal atau yang lain-lain. Tapi banyak juga teman-teman ternyata yang sudah menjalani dengan cara teman-teman dan ternyata bisa ya dijalani gitu, bisa dijalani dan mudah dijalani juga. Insya Allah juga nggak mahal-mahal juga gitu. Mau pilih yang mahal ada gitu ya, mau pilih yang murah juga ada. Oke, ini mungkin ada beberapa teman-teman yang saya juga baru kenal mungkin ya. Jadi saya mau perkenalan dulu boleh ya, Mbak? Boleh. Ditampilkan slide-nya. Aku bacain ya slide-nya ya. Oh, dibacain. Jadi malu. Gimana tadi ya? Tapi apa bisa ini kan Mbak? Bisa. Ditampilkan slide-nya bisa ya? Sebentar, dia kemana dia? Ternyata muncul loh. Emang juga ini ya. Sebentar. Share screen. Kelihatan kah tadi ya? Kelihatan sedikit.
kelihatan? Nah, Bentar-bentar. ya Dia dia. jalan Ya, malah. aku belum. Ya, oke. Oh, ya. Jalan. Stop, stop, stop. Oke. Oke. Silakan Mbak Sen. Aku perkenalkan tentang Mbak Feni Triana Julfia secara singkat ya. Beliau merupakan ibu dari 2 orang anak. Pas banget nih, cewek cowok. Cowok anak pertama ya, Hiro namanya, umur 6 tahun, dan Haira 4 tahun. Sekarang domisilinya di Loktabat Utara, Banjarbaru. Beliau menempuh S1 Kimia UI, lulusan UI. Oh, UI ya Mbak ya. Depok dong. Orang Depok ya? Pernah di Depok. Oh, berarti ngekos dulu berarti ya? Tangerang. Iya, benar. Ngekos. Berarti 4 tahun. 4 tahun. rumahnya Pian di mana? Tangerang asalnya. Bentar, Ngekosnya di Depok. Tangerang Depok itu jauh nggak sih Mbak? Jauh Mbak, lumayan 3 jam. Dengan Oh, kemacetan Jabodetabek. soalnya jarang ulun juga keluar. Taunya naik kereta. Kalau dari Rawamangun lebih dekat ke Depok. Ada busnya langsung. Kalau dari Tangerang jauh. Mesti 3 kali angkutan. Ulun lebih milih kereta sih daripada macet. Iya, benar. Beliau adalah member dari ibu profesional pastinya ya, suka membersamai anak bermain dan belajar, dan juga pada wirausaha online shop dan personal shopper. Oke, dilanjut Mbak. Makasih, ya. Jadi saya mau disclaimer dulu untuk teman-teman mungkin juga nanti yang akan mengikuti sharing-sharing hari ini. Jadi saya background-nya bukan nutrisionis. Jadi nanti kalau misalnya memang ada hal-hal yang kurang berkenan nanti boleh kalau dibilang, oh ini Mbak salah, misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa, dibenerin aja. Karena jadi yang saya sharing-sharing hari ini memang berdasarkan apa yang saya jalani beberapa tahun belakangan ini dan juga apa yang saya dapatkan dari referensi. Oke. Aku sebentar dulu spoiler dulu. Nanti teman-teman yang ingin mendapatkan hadiah apa ini bisa dapat sih. Oh, mau dong. Aku juga mau jadinya. Mana sih? Nggak kelihatan, Mbak. Kelihatan dikit tadi. Sebentar. Sebelah kiri, Mbak. Sebelah kiri. Backgroundku aku hapus dulu. Nah, ini ya. Dan kan bagi satu orang yang mau menuliskan apa insight-nya di media sosial. Jadi misalkan ada berapa orang, kita pilih yang terbaik ya. 1 orang yang mendapatkan resep sehat JSR Dr. Jaidul Akbar. Yeay. Mau aku boleh nggak ikut? Mau gambarkan juga. Gambarkan aja. Lun pakai background lagi ya. Oke. Wah, ya silakan nanti. Makasih Mbak Sena. Aduh, aku jadi semangat juga dijadinya. Sebelumnya teman-teman aku mau lihat yang hadir ada berapa? Wah, masya Allah ada 7, 8 ya, 8 kah? Oh, ya, 8. Sebelumnya aku mau nanya dulu ya, mungkin teman-teman udah ada yang udah pernah menjalani belum ya dengan healthy lifestyle, atau pernah mungkin karena uzur gitu ada suatu penyakit gitu mungkin jadi harus menjalani healthy lifestyle gitu misalnya, atau nggak usah lifestyle sih, misalnya mengatur pola makanan yang lebih sehat gitu. Mungkin teman-teman ada nggak di sini yang pernah, atau pernah dulu saya diet Mbak gitu 2 bulan 3 bulan gitu, tapi udah hilaf lagi gitu misalnya. Kayak gitu. Ada nggak sih teman-teman yang ini, boleh deh komen, atau nggak ada yang mau cerita nggak, boleh nih. Ntar dapat hadiah loh dari Laura Shop. Laura Shop nih hobi ngasih hadiah. Ada nggak teman-teman yang? Oh Mbak. Halo Mbak Yanti, aduh saya baru buka ini. Halo Mbak Gita, salam kenal juga. Oh iya, ada Mbak Suryanti. Mbak Yanti, Loktabat Utara di dekat Amakom Mbak, aku seberangnya Amakom. Mbak Fadila baru niat aja, insya Allah ya Mbak ya, dikuatkan niatnya dan nanti insya Allah bisa dijalani.
Mbak Gita nih lagi coba jalani dia sehat, pakai intermittent fasting. Wah, keren nih, dan ubah pola makan. Mbak Gita baru mulai, Mbak. Weh, Mbak Mida nih. Mulai. Mbak Gita. Nah, Mbak Gita mau sharing-sharing kan nih tentang yang dijalanin? Boleh. Boleh kalau mau sharing-sharing dibuka ininya, apa namanya? Audionya. Iya, open mic. Boleh. Yang dijalani sekarang. Boleh open mic, Ci. Open mic. Silakan. Halo Mbak, Silakan Mbak Gita. kenal. Oke, salam kenal. Iya, Mbak Gita. Oh, Mbak kedengeran Gita nggak di ya? mana tinggalnya? Kebetulan lagi di Sukabumi. Maaf back sound-nya. Oh, Mbak di Sukabumi ya. Bentar ya. Siap. Ya, jadi baru mulai. Oh, bentar. Ada Mbak Nurul juga. Halo Mbak Nurul. Cari kasih dulu. Mbak Iya. Maaf ya Mbak, back sound-nya bocah. Sama, saya juga. Ya, jadi baru mulai sih Mbak, baru sekitar mau masuk minggu ketiga. Baru 2 minggu Wah, lah. Masya Allah. Wah, keren. Baru coba intermittent fasting sama ya usaha workout di rumah lah. Wah, keren. 5 kali dan ubah pola makan. Sebenarnya yang susah konsistennya sih. Betul. Jadi 2 minggu itu aku cuman bisa turunin 3 kilo. Lumayan ya. 3 kilo itu pun 2 minggu 3 kilo. Oh, lumayan dong Mbak. Berarti seminggu sekitar 1,5 kilo dong. Ya. Wah, keren. Itu juga setelah 3 kilo tuh kayak stuck terus gitu. Jadi Tapi agak itu sih, perlahan ya. iya, jadi belajar ternyata sebenarnya ya intermittent fasting itu bikin kita lebih sehat aja, sama kayak puasa Ramadan mungkin ya, lebih sehat aja. Betul. Bukan memang tidak bisa tiba-tiba langsung kurus gitu, nggak bisa. Tapi memang ternyata lebih enteng sih ke badan gitu. Yang susah konsistennya. Lebih segar ya Mbak. Iya benar. Betul sekali. Dan belum tapi bisa, keren, kadang hari ini 18 jam puasa, kadang pernah 23 jam. Sekuatnya sih Mbak. Iya. Biar nggak bosen. Benar. Memang harus variasi ya Mbak ya, biar kita juga jalaninnya lebih semangat gitu. Soalnya kalau stuck kayak gitu-gitu aja kadang jadinya jadi bosen ya. Betul Mbak, kalau tiba-tiba diet nggak mau makan sama sekali atau misalnya pingsan ekstrim ya paling seminggu sudah lapar mata lagi. Iya benar, betul, sama banget Mbak, sama aku juga gitu. Aduh, makasih Mbak Gita udah sharing-sharing. Aduh, keren. Ada lagi nggak nih teman-teman yang satu lagi mungkin ya, ada lagi nggak yang mau share? Bune nih, Mbak Dewi katanya pernah 4 bulan. Mana nih Mbak Dewi? Nah, boleh open mic Mbak Dewi. Mana open mic Mbak Dew? Open mic. Boleh di sharing-sharing, mau puisi juga boleh. Merasa terpanggil nih. Maaf ya, Okem lagi tidak dengan kostum yang memadai. Oh iya, siap. Silakan. Ini saya pengalamannya itu sebenarnya tahun lalu. 4 bulan itu lebih ngatur ke pola ya, proporsi dan pola makan gitu. Jadi biasanya kan hura-hura banget tuh kayak gorengan gitu, wade-wade ya kan, terutama roti karena saya nyaman ya. Soalnya saya tuh penggila roti loh Mbak Feni. Jadi dari waktu kecil sampai orang tua sudah menandai satu anaknya ini dari 4 bersaudara tuh ini nih paling suka roti, dan itu nurun ke Alia sekarang gitu kan. Dasar suka roti, dan itu agak kurang untuk mengurangi tepung-tepungan gitu. Roti nah ini itu ya, roti basah. Roti apa namanya? Roti yang isi, roti isi gitu ya. Roti basah, roti bantal kayak gitu kan. Nah, itu tahun lalu itu otodidak ya. Saya otodidak sendiri, nyari informasi sendiri, terus tak barengi dengan kayak infus water dan workout gitu kan. Workout sambil yoga. Nah, itu selama 4 bulan itu turunnya 6 kg. Karena memang nggak begitu apa namanya,
nggak ngoyo ya. Jadi sejalannya aja 6 kg aja udah bahagia. Tapi nah sama nih kayak Mbak Gita nih, konsistennya nih berat banget gitu. Jadi kayak misalnya lagi sakit, lagi bad mood, aduh semuanya kacau deh, berantakan, itu pola makan. Workoutnya jadi bolong-bolong. Nah itu kebablasan sampai 2 bulan yang lalu. Tuh, nah saat ini ada cerita nih, saat ini sebenarnya saya lagi aerobik Mbak Feni, beda lagi nih. Oh, lebih ini ya, lebih intens olahraganya. Kalau aerobik kan lebih intens. Jadi sekarang saya terjadwal aerobik. Ya Mbak ya? Benar, jadi seminggu 2 kali sambil mengembalikan lagi semangat untuk mengelola pola makannya nih. Nah paling susah itu sekarang kan Alia lagi susah banget makan selesai gitu, habis selesai atau dia banyak sisanya. Nah itu tuh cobaan ya, nanti sisa makan, kembalilah ke perut emak gitu. Jadi sisa makan Alia ini masuk lagi ke perutku. Nah itu agak susah juga sih kayak gitu. Ya sekarang lagi nyoba mengatur lagi dan udah 2 bulan aerobik gitu. Kalau soal penurunan sih itu bonus aja sih, cuma saat ini karena badan merasa sudah kurang baik gitu, rasanya sering loyo, pegel gitu kalau bangun tidur kan. Intinya saya sebenarnya aerobik ini nggak buat berat badan juga sih, berat badannya bonus aja gitu. Jadi pingin balik lagi ke sehat lagi, apalagi tambah tua gitu. Dan memang berat badan sudah sangat maksimal, mungkin penambahannya ini jadi agak berat gitu kalau beraktivitas yang agak ini sedikit cepat capek gitu kan. Ya, karena luar biasa penambahan sejak masih perawan, sekarang sudah bontot 2 ini badan sangat bengkak sekali ini. Kalau teman-teman lihat foto saya gitu waktu gadis mungkin pangling wis. Dilarang ketawa lo ya. Udah ya Mbak Feni, segitu aja sharingnya. Ada lagi nggak nih? Nggak apa-apa loh Mbak. Udah itu aja yang saat ini masih rutin aerobik seminggu 2 kali insya Allah. Oh iya, oke, terima kasih Mbak Bune atau Mbak Dewi. Iya, Mbak Gita juga tadi sharing-sharingnya, Masya Allah. Berarti itu sebenarnya bisa ya kan. Jadi sebelumnya gini, mungkin saya mau sharing dulu. Kalau tadi teman-teman udah sharing, terima kasih sharingnya. Mungkin juga bisa jadi insight buat teman-teman yang baru mau mulai ataupun udah pernah mulai tapi postpone gitu ya. Misalnya berhenti, gimana caranya mau mulai lagi. Jadi ini bisa jadi, mungkin dari sini kita bisa saling nyemangatin, ayo bisa yuk gitu, bisa bareng-bareng yuk ngejalanin gitu ya. Semoga dari sini nanti bisa saling sharing juga gitu. Terus bisa, kalau saya senang sih ngelihat teman-teman di IG gitu, yang saya sekarang akhir-akhir ini sering follow aja gitu, banyak kok yang sharing-sharing tentang gaya hidup sehatnya gitu. Jadi kalau saya lagi down, biasanya saya lihat lagi tuh, oh ini ada makanan baru lagi nih, ada olahan baru lagi, coba gitu. Jadi kalau saya biasanya kayak gitu untuk ningkatin semangat lagi gitu. Oke, kita lanjut ke slide dulu aja ya. Lanjut. Oke, terima kasih tadi teman-teman yang sudah sharing. Sekarang gantian nih, saya mau sharing sedikit tentang perjalanan hidup lebih sehat. Jadi tahun 2020 itu saya sebenarnya mau mensapi anak saya pada saat itu ya, ceritanya tuh mau mensapi anak saya. Jadi kita tahu ya kalau tahun 2020 itu ada kejadian yang tidak disangka-sangka pada saat itu, pandemi. Jadi saya tuh udah niat sebenarnya ya, kalau misalnya udah, jadi karena hamilnya deketan, anak pertama sama anak kedua lahir hamil, terus kemudian menyusui, habis itu langsung hamil lagi gitu, dan langsung menyusui. Jadi benar-benar berat badan tuh benar-benar gak kekontrol banget saat itu gitu, dari tahun 2016 sampai 2020 lah. 2019 itu benar-benar berat badan tuh gak kekontrol. Sampai akhirnya 2020 tuh saya udah niat, udah mau mencapai anak, saya mau diet gitu, udah mulai deh gitu. Jeng-jeng, tiba-tiba datanglah pandemi ya kan, dimana yang biasanya kita sering keluar, mobile, jalan-jalan gitu, tiba-tiba harus di rumah, dan saya orangnya tuh memang mobile banget gitu. Jadi kalau udah nggak mobile sama sekali, jadinya kebanyakan di rumah tuh jadi bingung mau ngapain ya gitu. Terus waktu itu tuh teman-teman tuh sering banget bikin makanan di rumah, bikin masakan, terus sering kirim makanan gitu.
inget banget ya. Jadi aktivitas berkurang dan larinya jadi ke makanan gitu. Karena saya mikirnya, saya harus sehat nih. Gitu. Tahun itu kan benar-benar kayaknya nggak boleh sakit gitu. Flu atau bersin aja orang-orang langsung pada panik kan pada saat itu ya. Jadi saya tuh mikirnya, saya harus makan yang banyak kayak gitu. Sampai akhirnya Agustus 2020 itu saya pulang ke Tangerang dan semua orang feedbacknya ke saya pada saat itu adalah gendut banget gitu. Kok jadi kayak begini gitu ya. Semuanya kaget gitu ngeliat. Serius nih jadi segede gini berapa nih beratnya gitu. Emang sampai segitunya ya? Saya sampai nggak nyadar gitu. Saya sampai segitunya gendutnya. Sampai akhirnya ya udah deh saya nimbang deh gitu. Untuk pertama kalinya saya nimbang nih, ngecek berat badan saya berapa nih gitu. Kok orang-orang pada feedbacknya begini gitu. Sampai akhirnya saya nimbang dan saya mendapati berat badan saya 74,8 kg. Dengan tinggi saya yang cuma 152. Itu wow banget sih, karena saya hamil aja beratnya itu 73 kg. Hamil loh itu 73. Nah ini nggak hamil malah hampir 75 gitu. Jadi akhirnya saya mikir, wah wajar ya orang-orang ngasih feedbacknya kayak gitu. Akhirnya dari situ, oke lah ini udah mulai saatnya nih gitu. Tapi saya nggak mau cuma ngelakuin tuh hanya karena feedback dari orang-orang gitu. Jadi saya yang saya rasakan dengan berat badan saya seperti ini gitu. Apakah saya happy dengan berat badan saya seperti ini ataukah memang saya harus nurunin nih gitu. Jadi ya sama seperti yang dirasakan oleh Bune, saya tuh ingat banget waktu saya berat 74,8 itu, saya jangankan mau jalan ya, mau bangun aja kayaknya susah banget. Kayaknya enak gitu rebahan gitu di rebahan sampai megang HP tuh kayaknya enak banget gitu. Mau bangun aja susah dan kalau bangun itu kerasa kaki tuh sakit, lutut itu sakit, terus pundak saya itu sakit gitu. Jadi mau gerak itu susah banget gitu. Jadi saya mikir, oh iya mungkin ini tandanya gitu. Tandanya saya harus nurunin berat badan. Jadi akhirnya setelah saya berencana seperti itu, saya diskusi dulu pasti sama suami. Kayaknya saya harus nurunin nih gini-gini. Oke kata suami, kalau suami sih bilangnya oke, boleh nurunin tapi nggak boleh terlalu kurus gitu. Tapi ternyata suami tuh lebih sukanya saya nggak kurus-kurus banget gitu. Mungkin takut juga dibilang sama keluarga ini nggak dikasih makan istrinya atau gimana gitu ya. Jadi nggak boleh kurus-kurus banget, bolehlah dikurangin tapi nggak boleh kurus-kurus banget gitu. Oke. Akhirnya saya cari deh tuh cara-cara metode diet apa aja gitu. Ternyata ya saya kaget juga, ternyata banyak banget ya metode diet itu. Saya kirain tuh, dia tuh ada satu cara, ya udah dan semua orang lakuin itu gitu. Tapi ternyata enggak gitu, banyak banget macamnya. Dan saya juga pernah waktu itu ada ketemu teman sharing juga, ternyata teman itu udah ngejalanin metode diet dan juga udah ikut dalam salah satu grup diet gitu. Dan saya tanya-tanya kan, apa yang kamu jalanin di sana gitu. Terus dia itu bilang, oh ini Mbak, aku di bulan pertama hanya boleh makan 2 jenis makanan. Langsung mundur teratur tuh saya. Waduh nggak bisa deh, ini cuma 2 jenis makanan selama sebulan pertama. Waduh kayaknya bisa dipastikan bulan berikutnya langsung give up gitu. Aduh saya nggak bisa deh nih. Akhirnya saya seleksi, itu nggak bisa, metode itu nggak bisa. Akhirnya saya cari metode yang lain lagi, sampai akhirnya saya ketemu salah satu metode yang udah pernah juga saya sharing di Gunpro waktu itu. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah tahu juga. Dan juga saya sharing juga sih di YouTube saya, promosi. Jadi saya sharing juga di situ. Dan itu metodenya kalau menurut saya, metode yang saya jalankan waktu itu, dietnya itu dia combine sih antara diet karbo dan diet tinggi protein gitu. Jadi metodenya sih sebenarnya 2 itu. Dan itu mulai akhirnya setelah Agustus itu saya mengalami obesitas, terus akhirnya Oktober 2020 akhirnya saya ketemu metode itu dan saya pikir, saya lihat-lihat nih, gimana sih nih caranya mengcombine ini, ternyata mudah gitu. Mudahnya adalah ternyata makanan-makanannya yang harus dimakan itu nggak sulit
ditemui dan juga harus murah. Jadi saya males juga pada saat itu kalau misalnya harus makanan yang mahal lah atau apa gitu. Saya juga kayaknya aduh males deh gitu. Jadi kalau misalnya kalau terlalu mahal malah jadinya takutnya nggak konsisten. Jadi saya cari cara yang makanannya yang murah-murah aja gitu. Dan saya harus mudah dilakukannya, jadi nggak perlu ribet-ribet karena dulu saya itu sangat jarang olahraga ya. Jadi pada saat kalau disuruh langsung tiba-tiba jarang olahraga terus tiba-tiba harus langsung workout dengan segala macam itunya, ya mungkin saya juga akan mundur juga gitu. Jadi saya saat itu pilih metode yang mudahnya itu karena saya workout juga tapi workoutnya mungkin yang minim karena satu lagi juga faktor kedua adalah dengan berat badan saya yang sudah pada saat itu 74,8 ya, 75 itu jangankan untuk workout ya, untuk jalan aja sakit gitu, gimana mau workout gitu. Dan memang ternyata akhirnya saya tahu bahwa ada beberapa workout yang memang tidak disarankan untuk berat badan di atas 70 gitu, karena memang rawan cedera. Gitu. Jadi memang yang 70 bukannya nggak boleh olahraga, tapi harus dipilih gitu olahraganya apa. Seperti itu. Nah, jadi saya mengatur pola makan, sama seperti teman-teman juga mengatur pola makan, mengatur jam makan. Jadi karena saya memang basicnya hobi ngemil, jadi saya harus punya jam makan. Punya sekitar 5-6 jam makan dalam sehari. Mungkin sama ya dengan Mbak Gita juga diatur makannya gitu ya. Setelah itu di luar jam makan itu ya udah nggak boleh masukin apa-apa gitu kecuali minum itu boleh minum terus makan sisanya makan di waktu yang ditentukan kemudian setelah makan itu udah selesai gitu pergi jauh-jauh deh dari meja makan atau dari tempat-tempat yang ada cemilan-cemilan ya jauh-jauh deh bukan langsung menyibukkan diri dengan yang lainnya seperti itu terus kemudian itu saya jalani dari Oktober 2020 sampai Februari 2021, saya tuh orang yang jarang mau ngukur berat badan saya gitu. Jadi udah saya jalanin aja deh gitu. Saya jalanin gitu. Ya mungkin sebulan sekali atau sebulan 2 kali aja gitu nimbangnya. Terus kemudian sampai Februari 2021 itu ternyata berat badan saya udah di 57 kalau nggak salah. 57 kg. Dan saya pun ngerasanya biasa aja karena memang penurunannya itu memang bertahap. Itu kan Oktober, November, Desember, Januari, Februari 4 bulan ya. Itu penurunannya kan memang bertahap gitu ya, pelan-pelan gitu. Jadi saya sendiri nggak menyadari gitu. Tiba-tiba juga jadi feedback dari orang, waduh kurus banget. Sampai akhirnya suami saya bilang, kayaknya udah terlalu kurus nih gitu. Padahal target saya itu di 55, 55 atau 52. Tapi suami bilang kayaknya enggak nih ini terlalu kurus gitu. Oke deh, saya akhirnya memberhentikan cara yang saya lakukan itu di bulan Februari. Udah saya stop untuk menurunkan dan saya sekarang fokus untuk lebih ke maintaining aja gitu, maintaining dan merubah pola hidup. Nah, memang sebenarnya sulit nggak untuk komitmen atau untuk konsisten atau untuk maintaining sulit memang benar-benar sulit lebih mudah pada saat kita diet sebenarnya jadi diet itu yang saya rasakan sulitnya itu di 2 minggu pertama gitu 2 minggu pertama itu sulit berat dan cobaannya banyak sama kayak Bune tadi makanan anak nggak habis gitu ya saya mau nggak mau karena memang bukan jam makan saya pada saat itu ya mau nggak mau akhirnya saya minta tolong bapaknya atau minta tolong adiknya atau minta tolong kakaknya untuk dimakan gitu karena saya harus konsisten gitu memang jadi di luar jam makan itu ya saya nggak mau makan apa-apa lagi gitu kecuali minum kayak gitu memang berat memang tapi saya rasakan berat itu di 2 minggu pertama 2 minggu selanjutnya Insya Allah sih lebih gampang ya apalagi kalau misalnya kita mengkondisikan nih mungkin tips and triknya salah satunya mengkondisikan di rumah kita untuk beritahu nih ini mama nih lagi diet nih gitu. Jadi kamu bantu ya mama untuk habiskan makananmu gitu. Ada anak saya yang pertama itu memang agak sulit makan juga. Jadi saya bilang sama dia kalau kamu misalnya mau makan
tolong ambil secukupnya supaya kamu bisa kira-kira kamu habiskan gitu, karena mama nggak bisa nih ngabisin gitu, Momi nggak bisa nih ngabisin karena Momi lagi diet misalnya gitu, supaya lebih sehat gitu. Jadi kamu ambil secukupnya dan habiskan. Dia bilang, oh iya oke Mi gitu. Kalau misalnya dia lagi nggak habis juga, ya udah minta bantuan ke abinya atau ke adiknya. Alhamdulillah dia punya adik yang doyan makan ya. Jadi kadang adiknya yang mau ngabisin makanan kakaknya kayak gitu. Jadi sekarang saya lebih setelah Februari itu untuk metode dietnya saya emang di sini nggak mau ngebahas detailnya ya. Jadi menurut saya gini, kenapa sih saya nggak mau bahas detailnya? Karena gini, ternyata setelah saya diet dan kemudian saya fokus untuk maintaining dan pola hidup sehat, ternyata diet yang tepat itu untuk setiap orang itu sepengetahuan saya berdasarkan dari referensi yang saya baca, ternyata memang harus spesifik gitu. Jadi metode yang saya lakukan, misalnya cocok nih di saya, belum tentu juga cocok di orang lain gitu. Tapi metode yang cocok di saya juga belum tentu tidak cocok di orang lain. Jadi memang spesifik gitu. Jadi yang terbaik seperti apa? Yang saya tahu yang terbaik adalah ya kita harus datang ke dokter gizi, kita konsultasi ke dokter gizi. Nah, nanti dokter gizi kan akan melihat segala aspek ya dari kehidupan kita sehari-hari. Misalnya aktivitasnya apa aja dalam sehari, lingkungannya seperti apa, makanan yang biasa dikonsumsi itu seperti apa. Nanti dokter itu akan merumuskan gitu, makanan apa yang harus dimakan, berapa kali, jam makannya, dan yang lain. Memang itu metode yang terbaik, tapi kendalanya memang kan untuk ke dokter gizi itu kan bukannya suatu hal yang murah ya, pasti membutuhkan biaya. Jadi gimana caranya? Saya juga waktu itu nggak ke dokter gizi, saya juga akhirnya saya ya trial dan error gitu. Saya lihat dulu, baca dulu, misalnya, oh ada berapa metode nih, ada 3 atau 4 metode. Terus saya cari tahu nih, oh ini caranya gimana. Terus saya lihat orang-orang yang sudah menjalankannya seperti apa gitu. Terus akhirnya saya dapat ketemu satu metode yang, oh kayaknya saya bisa nih gitu. Oke, akhirnya saya jalanin dulu nih konsisten selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu saya lihat dalam feedbacknya buat tubuh saya tuh seperti apa sih gitu, bagus atau enggak gitu, reaksi di tubuh saya gimana, apakah saya tiba-tiba pingsan gitu atau tiba-tiba bagaimana, itu kan perlu juga ya diantisipasi gitu kalau kita memilih salah satu metode. Tapi ternyata ya nggak apa-apa, malah jadi itu tadi yang sama yang dirasakan oleh Mbak Gita tadi tuh, lebih enteng badan gitu, jadi mau gerak mau aktivitas apapun tuh lebih nyaman. Jadi saya terusin tuh setelah 2 minggu, saya nyaman, saya terusin lagi 2 minggu lagi gitu. Saya terusin lagi 2 minggu. Nah, caranya supaya nggak bosan apa? Saya bikin menu. Saya bikin menu dalam 2 minggu, saya bikin menu yang harus saya makan apa. Dan saya nggak mau, karena saya orangnya juga nggak mau bosan ya, jadi saya bikin menu tuh yang ya udah yang variatif gitu pada saat itu, supaya bisa tetap konsisten terus selama akhirnya 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu menjalani diet dan saya sekarang mau maintaining gitu, ternyata ya memang itu tadi banyak sekali berarti gangguan. Kalau misalnya diet itu lebih gampang karena saya bikin menu, ya udah saya makan yang itu aja. Kalau sekarang kan lebih bebas gitu ya, lebih kayak udah boleh makan apaan aja tapi tetap terkontrol. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih agak sulit gitu. Pernah tiba-tiba craving makan sesuatu selama diet, ada cheat day atau nonstop dari Mbak kita nih. Jujur gini, jadi kalau yang metode yang saya jalankan, saya harus konsisten dulu selama 2 bulan. Disarankannya ya, dari metode yang ini yang saya jalankan dietnya itu, harus konsisten dulu, nggak boleh cheat dulu, nggak boleh makan yang lain dulu selama 2 bulan. Karena 2 bulan itu, tubuh kita ini kan pasti penuh, apa ya namanya, perlu transisi ya, dari makanan kita yang tadinya macam-macam, akhirnya dengan kita mengklasifikasikan atau membatasi makanan kita hanya ini, pasti tubuh kita tuh akan berespon gitu. Nah, kalau disarankan dari metode yang saya jalani itu 2 bulan dulu gitu. Jadi diajak tubuhnya untuk mengenal, ini loh makanan yang kita makan tuh ini gitu. Yang lain-lain tar dulu gitu. Ini dulu yang makan. Jadi dan balik lagi ke support system ya, kalau misalnya keluarga lagi mau makan di luar, ya saya bilang, saya lagi diet, jadi saya nyiapin makanan sendiri di rumah gitu, atau
kalau harus ke restoran cari makanan-makanan yang bisa kita makan, yang rebus-rebus gitu, atau pada saat itu saya nggak bisa sama sekali goreng, ya saya cari yang rebus-rebus, atau saya nyiapin sendiri dari rumah bawa kemana-mana gitu, yang nggak masalah sih. Akhirnya di restorannya ya cuma pesan air mineral aja gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi saya konsisten dulu selama 2 bulan, setelah 2 bulan saya cheat nggak. Kalau ternyata setelah 2 bulan itu hilang gitu rasa pengen cheat itu. Malah karena mungkin kita sudah, kalau mungkin yang lain ada ya, saya lihat sih yang menjalani metode ini juga ada kok yang cheat gitu, tapi memang dia akan rutin dulu selama 2 bulan, misalnya dia cheat 1 hari gitu. Nah, kalau misalnya mau cheat bener-bener, aduh pengen banget mie ayam atau bakso gitu ya, pengen gitu, itu biasanya saya batasin 3 suap. 3 suap, kalau saya lagi pengen banget gitu. Setelah 2 bulan itu 3 suap, pokoknya 3 suap aja, berhenti gitu, udah harus berhenti. Jadi memang ternyata rasa kepengen itu berkurang, tapi memang karena saya suka banget mie ayam dan bakso ya. Jadi, aduh kayaknya kepengen banget nih, udah 2 bulan, udah 3 bulan nih kayaknya nggak makan, pengen banget. Ya akhirnya saya makan, tapi saya batasin aja 3 sendok gitu. 3 kali suapan lah gitu, 3 kali suapan udah selesai, terus habis itu ya udah selesai. Malah pada saat makan itu, jadi kita mulai berasa karena pada saat diet makannya dengan rasa taste-nya yang nggak terlalu kuat gitu ya, pada saat makan bakso kan kita tahu ya, taste-nya kan kuat banget dari penyedapnya dan yang lain-lain. Jadinya tubuh kita juga ngerasa, aduh ini udah beda nih gitu, udah bukan makanan nih, kayak gitu-gitu misalnya. Terus, oh Mbak Gita lagi, boleh nih nggak apa-apa sekalian sambil nanya? Boleh. Sebentar, saya baca lagi ya. Diet karbonya diganti nasi yang lain atau tetap makan nasi putih? Nah, jadi nggak apa-apa Mbak Gita, nggak apa-apa, kita di sini sharing-sharing aja ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman yang mau nanya juga langsung aja, nggak apa-apa. Jadi, kalau saya memang, dietnya pada saat itu jadi gini, karena memang sebelum jauh kita flashback jauh lagi, sebelum menikah itu emang saya udah lumayan mengurangi nasi ya. Saya biasa tuh makan nasi cuma sedikit kayaknya ya. Memang dari sebelum nikah tuh memang sedikit makan nasi. Nah, mulai menikah itu ya kebawa lah sama suami, karena suami kan hobi makan gitu. Jadi saya mulai makan nasi sedikit-sedikit, agak banyak lah gitu, agak banyak dari jumlah sebelum saya menikah. Terus hamil menyusui itu kan saya makan nasinya juga nggak terlalu banyak juga sih gitu. Jadi pada saat mau diet, saya tuh sebenarnya nggak bermasalah untuk mengurangi nasi gitu. Kalau metode ini boleh makan nasi, boleh. Terus boleh makan yang lain-lain karbonya gitu, boleh banget gitu. Jadi bukan dia dietnya diet rendah karbo, tapi karbonya memang yang disarankan adalah karbo yang kompleks, bukan hanya yang terdiri dari karbohidrat aja atau gula aja, tapi juga misalnya yang bagus seperti ada seratnya, seperti itu. Kayak sereal atau jagung itu bagus juga gitu. Tapi dibolehkan kalau makan nasi dengan takaran tertentu, seperti itu. Jadi saya di metode diet itu tetap makan nasi, kalau saya lagi mau makan nasi untuk makan siang, saya tetap makan nasi dengan takaran tertentu. Kalau saya takarannya itu kalau nggak salah 3 sendok makan mentung. 3 sendok makan mentung itu saya makan nasinya saya batasin segitu. Terus kalau lagi bosen sama nasi saya ganti jagung atau sereal, seperti itu karbohidrat. Sekarang mungkin dulu kita ngeliatnya sereal tuh cocoknya untuk buah-buahan gitu. Tapi ternyata banyak banget, kalau teman-teman bisa lihat di Instagram, sekarang ada yang benar-benar sereal tuh dipakai makanan sama lauk-lauk yang biasa, kayak sayur, kayak tempe, dan yang lain-lain gitu. Jadi memang salah satu alternatif karbo yang baik itu sereal, karena sereal itu mengandung tidak hanya karbohidrat, tapi juga mineral-mineral dan vitamin-vitamin, dan terutama seratnya tinggi gitu. Makanya itu baik banget gitu. Jadi saya diet itu selama 4 bulan tetap boleh makan nasi, ataupun mau di-combine dengan karbohidrat yang lain itu boleh banget gitu. Nah, setelah menjadi pola hidup sehat, akhirnya kan saya cari tahu nih gitu. Saya mau maintaining berat badan saya gitu. Mau hidup sehat, dan ternyata tubuh saya sendiri juga udah gak bisa nih terlalu banyak makan makanan yang
di luar range yang dibatasin kemarin itu gitu. Nah, terus saya harus kayak gimana ya hidup sehat itu kayak gimana? Sebenarnya akhirnya saya cari-cari tahu gitu. Next, Mas Sen. Nah, ternyata salah satu caranya karena saat itu saya sudah berat badan saya udah 60-an ya karena sudah turun dan kemudian udah 60-an lah sekitar 60 turun naik ya antara 59 60. Nah, akhirnya saya cari-cari ternyata hidup sehat itu tidak hanya mengatur pola makan, mungkin mengatur pola makan saya sudah berhasil ya selama 4 bulan itu, saya sudah terbiasa lah, tubuh saya itu udah biasa dengan pola makan saya yang dan jam makan saya. Tapi ternyata nggak bisa sampai di situ, karena apa? Karena pasti tubuh kita itu pasti kalau kita nggak mau mengontrol kan pada saat diet itu kan kita mengontrol kalori yang masuk ya. Nah, pada saat selesai diet, pasti makannya kita udah nggak ada, udah nggak ada kontrolnya lagi nih, kalorinya berapa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya harus diimbangi dengan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu juga bagus juga untuk melatih tuh otot-otot kita tuh supaya lebih lebih biasa tergerak. Karena kalau misalnya tubuh kita nggak dilatih gitu ya, ya memang akhirnya jadi penumpukan lemak lagi gitu di mana-mana dan juga akhirnya jadi mau buat yang saya rasakan dulu itu sakit di kaki, sakit di lutut yang lain. Dan teman-teman juga tadi Mbak Gita juga Bune juga cerita ya kan tentang kalau misalnya workout itu ya memang efeknya tuh bagus banget ke tubuh dan saya juga ngerasain itu efeknya tuh enteng. Jadi kita tuh mau kerja, mau gerak itu semangat banget gitu. Bangun pagi tuh yang biasanya saya aduh males-malesan apa jadinya jadi semangat banget gitu. Kemarin itu dietnya waktu saya diet itu saya olahraganya hanya jalan kaki karena berat badan saya yang segitu ya. Saya membatasi hanya jalan kaki aja 45 menit sampai 1 jam. Nah, setelah saya sudah mencapai berat 60 akhirnya saya baru berani mau workout gitu. Dan saya juga pilihnya nggak langsung yang workout yang gimana gitu, saya jadi adaptasi dulu workoutnya. Apa tuh yang saya bisa jalanin. Salah satunya ini yang gampang, ini gampang banget teman-teman nanti bisa kok di rumah dijalankan squat ini. Squat ini gerakannya mudah saya bilang, tapi efektif banget gitu. Nah efektifnya banyak nih, efektif membakar lemak, mengencangkan otot, meningkatkan keseimbangan tubuh, mempercepat metabolisme, dan juga mengencangkan otot paha dan kaki. Buat teman-teman yang punya masalah di paha, otot di paha gitu ya, yang suka ada gesekan-gesekan, squat ini bagus banget. Terus yang punya masalah di perut mungkin ada agak-agak bergelambir gitu ya, sama kayak saya juga, ini bagus banget squatnya. Tapi mungkin kalau dulu saya ingatnya tuh squat pertama kali itu digunakan untuk persiapan lahiran. Jadi waktu saya mau usaha lahiran normal, saya tuh squat gitu. Nah, squat yang saya tahu itu squat yoga dari diri sampai ke bawah gitu. Tapi ternyata squat yang workout ini berbeda. Kita posisinya boleh teman-teman perhatikan ya. Jadi dia tidak sampai bawah, dia hanya posisi kedua itu hanya kalau mau diukur itu ke bawah itu sekitar 30 sampai 40 cm. Nah, caranya gimana nih teman-teman untuk mengukurnya? Kalau teman-teman punya bangku kecil, nah itu ditandain di situ dari diri ke bawah itu sampai kena ke bangkunya baru diri lagi gitu. Fungsinya apa sih? Nah, pada saat ke bawah itulah fungsinya tuh. Jadi otot paha kita jadi lebih kencang, kaki kita juga lebih kencang juga ototnya dan juga itu menahan perutnya itu lebih maksimal dengan posisi seperti itu. Cobain deh teman-teman. Kalau saya biasanya pagi-pagi bangun tidur setelah sholat, saya squat dulu. Awal-awal dulu cuma bisa sampai 5, cuma bisa benar-benar cuma sampai 5. Terus kemudian kalau udah enteng 5, tambahin lagi jadi 10, tambahin lagi. Kalau sekarang saya udah 20 kali squat gitu pagi-pagi. 20 kali aja itu udah enak banget gitu. Enak banget biar badan tuh jadi enteng banget. Buat teman-teman yang saya lagi nggak pengen diet gitu, nggak pengen nurunin juga, ya udah saya maintaining aja. Itu squatnya bagus banget gitu buat teman-teman yang tetap menjaga tubuh tetap fit, tetap sehat dan juga mengencangkan otot-otot ya kan biar lebih awet muda gitu. Jadi fungsinya workout itu juga salah satunya adalah lihat deh nanti teman-teman bisa lihat deh di berita atau di mana orang-orang yang rajin workout
masa mudanya gitu ya, di umur 50, 40 itu masih kenceng semuanya gitu ya, masih bagus gitu. Karena memang sering latihan mengencangkan otot, jadi masih bagus gitu. Dan salah satu, ya itu mungkin salah satu benefitnya. Tapi pasti benefit pertamanya ya buat kesehatan kita gitu. Terus selain kalau misalnya udah terbiasa nih sama squat, apalagi sih aktivitas fisik yang bisa kita lakukan? Nah, kalau ini untuk teman-teman yang saya saraninnya untuk teman-teman yang sudah terbiasa workout-nya gitu. Yang udah ibaratnya aduh butuh challenge nih yang lebih apa namanya? Yang lebih berat lagi, squat mah udah gampang lah gitu ya kan. Nah, ini bisa teman-teman lakukan HIIT atau High Intensive Interval Training. Banyak banget caranya, pilihannya juga banyak macamnya. Bisa jalan kaki, jogging, sepeda, plank, mountain, jumping jack. Jadi workout itu nggak mesti kita harus keluar, kita bisa kok di rumah yang gerakan yang dikit-dikit aja tapi efeknya lumayan gitu. Jadi teman-teman siapkan apa ya, teman-teman mau meluangkan waktu 10 sampai 20 menit di rumah untuk melakukan ini gitu. Jalan kakinya kayak gimana? Jalan kakinya misalnya jalan kaki santai dulu. Nih teman-teman jalan kaki santai dulu 5 menit. Habis itu coba jalan cepat gitu. 5 menit kemudian jalan cepat. Gitu. Sampai 5 menit kayak gitu. Terus habis itu cool down lagi gitu. Cool down lagi selesai. Begitu aja tuh udah lumayan bisa keringetan loh, hanya jalan kaki begitu aja lumayan keringetan. Dan saya jalan kaki itu nggak mesti harus keluar rumah di lapangan gitu enggak. Saya cuma muter-muter di rumah aja gitu. Biasanya kalau anak sambil nunggu jemput anak sekolah gitu di rumah, ya udah muter-muter aja di rumah gitu. Jalan kaki, jalan cepat di jalan kaki gitu. Jadi pilih olahraga yang memudahkan buat teman-teman gitu, jangan yang sulit-sulit gitu. Jangan yang aduh berat gitu, aduh ini enggak. Kalau jalan kaki aja pun bisa kok insya Allah gitu. Nah terus selain itu mau nggak mau, selain kita olahraga itu kan membakar kalori ya, membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh. Nah kalau kita hanya fokus membakar kalori yang masuk ke dalam tubuh, tapi tidak menjaga asupannya, ya berarti sama aja. Iya begitu ya. Jadi tetap kita harus mau nggak mau menjaga asupan ke dalam tubuh. Kalau teman-teman masih, aduh aku masih suka gorengan, masih suka gini, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja dikurangin, tapi tetap jaga asupan sayur dan buah. Karena memang ini yang disarankan untuk kita konsumsi. Banyak banget benefitnya ya, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Banyak banget benefitnya asupan sayur dan buah ini untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Untuk kesehatan dan yang lain-lain tuh banyak banget. Apalagi kalau misalnya teman-teman sering lihat kajian dari Dr. Zaidul ya, itu kayaknya setiap hari beliau makan buah, makan sayur yang diolah, yang nggak diolah malah ya, kadang-kadang mentah gitu mereka beliau makan kayak gitu. Itu banyak banget manfaatnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti bisa baca di bukunya atau beruntung dapat bukunya, dan itu bisa dapat resep-resepnya banyak banget. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya makan buah itu pagi hari setelah saya workout. Jadi biasakan workout itu sebelum makan. Jadi supaya workout itu benar-benar fokus membakar lemak sebelumnya gitu, kalori yang sebelumnya yang masuk gitu. Jadi setelah saya hilang kalori beberapa ratus kalori karena workout itu, barulah saya makan. Barulah saya sarapan. Sarapannya yang pertama kali buah gitu. Kalau mau misalnya aduh lapar banget gitu, bisa dengan sereal. Nah, ini salah satu contoh sarapan saya. Boleh lanjut, Mbak? Nah, ini salah satu contoh menu sarapan saya. Ini pisang yang biasa itu dilumat, terus kemudian ditambah sereal. Serealnya mungkin disangrai dulu boleh. Terus ditambah buah-buahan. Ini surprisingly tuh menu yang tadi tuh bikin kenyang banget loh. Bikin kenyang karena ada alpukatnya. Alpukatnya itu kan kalorinya lumayan ya. Terus ada karbonya dari sereal. Ada pisang juga yang kalorinya juga lumayan. Jadi nggak kalah mengenyangkan dari lontong sayur ataupun nasi uduk gitu. Jadi itu benar-benar
kenyang. Jadi saya kalau makan itu sekitar jam 8, habis pulang nganter anak sekolah itu sekitar jam 8, jam 8 lah gitu ya. Jam 8 itu saya makan itu, sarapan itu, alhamdulillah sampai jam 12 tuh masih kenyang gitu. Masih santai aja, nggak tertarik untuk wadai. Walaupun sering beli wadai juga buat anak, tapi ya alhamdulillah itu justru kenyang. Jadi teman-teman cobain deh, bisa dikreasiin dengan buah apa aja gitu, pakai sereal, pakai pisang. Intinya sereal sama pisang, buahnya yang lain boleh teman-teman combine. Atau misalnya, aduh males makan gitu kan ya. Kalau di blender itu ya pakai pisang, pakai buah naga dan yang lain itu kombinasinya terserah teman-teman. Akhirnya tinggal minum aja dan itu kenyang. Dan ternyata itu kenyang gitu. Ternyata. Jadi teman-teman bisa deh cobain jadi salah satu untuk pilihan sarapannya. Oke, lanjut. Terus buat makan siangnya karena saya tuh udah kenyang ya dari jam 8 sampai jam 12 tuh biasanya saya cukup gitu sarapan sekali ini aja. Mbak Terus Penny, kemudian boleh nanya nggak? Oh, Itu boleh. berarti untuk serealnya itu cuma disangrai aja? Boleh. Jadi disangrai kalau misalnya nggak suka disangrai masih ada teksturnya, dikasih air panas sedikit aja terus diaduk gitu baru Iya, dicampur boleh. Kalau aku lebih suka disangrai gitu sih supaya ada teksturnya kalau makan ya kan. Kalau terlalu lembek-lembek semua kayaknya kayak makanan anak bayi gitu. aku Jadi kira, kalau aku lebih sukanya disangrai. iya aku kira itu yang pakai yang dimasak dulu atau dikasih air panas gitu loh. Boleh kalau Bisa misalnya juga. lebih suka pakai air panas gitu boleh juga dicampurin nanti sama pisangnya gitu. Terus kalau aku lebih suka yang ada teksturnya memang gitu, lebih crunchy crunchy gitu kan makannya. Boleh kok Mbak itu. Oke. Gitu. Itu salah satu pilihan menu sarapan. Terus menu makan siangnya gimana? Kalau ini adalah porsi piring yang disarankan di Germas ya atau di Depkes. Nah itu porsinya seperti ini nih teman-teman. Nasinya tuh sekitar berapa persen tuh ya? 3/4 mungkin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sekitar 2/3 lah ya gitu. Nasinya segitu, terus lauknya sama nasi tuh sayurnya sama nasi tuh jumlahnya harus sama. Terus habis itu protein dan diselengin buah. Nah ini yang disarankan oleh Germas ya kalau kita mau jaga hidup sehat itu seperti apa sih gitu misalnya. Ya misalnya kita masih tetap mau makan yang goreng-goreng, yang pedas gitu ya nggak apa-apa, tapi harus mengatur porsi piring kita gitu, atur isi piring kita gitu. Ini yang disarankan dari Germas. Nah kalau yang saya lakukan adalah nah ini kalau yang saya lakukan, kalau saya makan sayur itu hampir porsinya setengah piring sayurnya dan yang saya makan tuh biasanya sayurnya yang hijau-hijau lah gitu. Kangkung, bayam itu jarang saya rebus ya, saya tumis biasanya. Bayam terus brokoli, lada gitu. Pokoknya yang hijau-hijau karena yang hijau-hijau itu seratnya juga sangat bagus untuk pencernaan dan yang lain-lain. Dan ini proteinnya ukurannya berarti berapa tuh ya? Dibagi 2 sama ukuran jumlah nasinya. Jadi saya tetap masih makan nasi, saya tetap kalau misalnya di rumah adanya nasi putih ya makan nasi putih. Tapi kalau lagi di rumah adanya cuma jagung aja ya udah jagung aja gitu. Jadi setelah saya diet, saya pengen kan tadinya diet itu terlalu strict ya. Nah, kalau kita juga melanjutkan itu dengan lebih strict lagi gitu, ya saya takutnya diri saya sendirinya jadinya nggak konsisten gitu. Jadi saya nggak mau terlalu strict, jadi saya harus punya cara gitu yang lain. Gimana caranya mensiasati nih supaya saya tetap hidup sehat, tapi makanannya tetap yang bervariasi. Jadi saya tetap makan nasi, tapi saya kontrol porsinya, jumlahnya. Terus juga kalau saya mau makan ayam, ini salah satu cara yang saya lakukan. Kalau saya lagi bikin ayam goreng nih buat anak-anak, itu ayamnya saya masak bumbunya itu nggak pakai minyak, saya pakai air gitu sampai benar-benar asat banget sampai bumbunya berubah warna, tadinya kuning terus jadi agak-agak oranye gitu.
baru saya tuangin air lagi, baru saya ungkep bareng sama ayamnya kayak gitu. Jadi saya minimalisir banget minyaknya, baru setelah sudah selesai asat ayamnya, baru habis itu saya panggang sendiri yang buat saya makan. Nah, yang buat anak-anak gimana? Yang buat anak-anak baru digoreng gitu pakai minyak. Jadi saya menghindari sekali pemakaian minyak. Kalau teman-teman juga sering lihat ya di kajiannya Dr. Zaidul, ternyata memang minyak-minyak yang sering kita pakai itu sifatnya itu lembab gitu di dalam tubuh. Nah, sifat lembab itu biasanya menyebabkan banyak lendir di dalam tubuh. Nah, lendir-lendir inilah yang akhirnya kalau misalnya semakin banyak itu menjadikan lemak yang tidak jenuh, yang tidak baik buat tubuh, dan juga bisa menimbulkan yaitu paling mudahnya ya influenza gitu. Makanya salah satu kalau misalnya ada kita kena virus sedikit langsung jadi tubuh tuh langsung jadi lemah karena di dalam tubuh kita terdapat zat-zat makanan yang menyebabkan tubuh kita tuh lembab gitu. Salah satunya minyak, tepung-tepungan yang kayak gitu. Jadi kalau menurut Dr. Zaidul memang minyak goreng itu sebaiknya ya dihindari. Nah, caranya kalau misalnya kita pengen makan yang minyak gitu, batasi jumlahnya. Kalau teman-teman benar-benar aduh kayaknya nggak enak nih nggak pakai minyak gitu. Oseng bumbunya nih harus tetap pakai minyak. Coba pakai 1 sendok makan aja gitu. Cobain kurangin gitu, pertahan. Kalau misalnya biasanya 3 sendok makan, kurangin deh jadi 1 sendok gitu. Ntar lama-lama terbiasa tetap enak kok rasanya. Dan itu yang saya lakukan sekarang gitu untuk mengurangi benar-benar minyak. Terus kalau dulu waktu diet makanan cuma dipanggang, cuma direbus kayak gitu kan, aduh kayaknya bosan banget ya. Ternyata banyak juga cara yang lain seperti yang saya lakukan ini bikin sawi roll. Ini juga terinspirasi dari teman-teman. Jadi saya mau makan ayam, tapi saya nggak bosen gitu kan bentuknya kayak gitu-gitu aja. Aduh, diapain ya ayamnya? Oh, jadi saya bikin ini sawi gulung itu isinya ayam sama tahu. Jadi dilumat gitu, dada ayamnya dilumat sama tahunya, terus dikukus dan kemudian baru di-roll sama sawinya. Terus karena saya suka pedes, jadi saya tambahin cabai-cabainya gitu. Oh, jadi di dalamnya ada ayamnya, Mbak? Bener. Ayam tahu ya? Oh. Iya, ayam sama tahu dilumat, dihancurkan, dikasih bumbu gitu ya. Terus saya bentuk kan, belum dibentuk. Ini udah dikasih bumbu dulu. Habis dikasih bumbu ini kan sawinya kan pertama kan masih mentah itu kan keras-keras ya. Jadi dia dilembutkan dulu, dikukus, direbus sebentar. Dia udah agak-agak layu, baru digulung. Itu adonannya ditaruh di dalam sawinya, digulung, terus dikukus gitu. Terus bikin sendiri bumbunya atau kuahnya itu cuma dari saus sama saus sama air sama cabai-cabai dan bumbu-bumbu yang lainnya. Dan itu ternyata enak banget. Dan ini bisa jadi variasi banget untuk teman-teman yang aduh bosan makannya begini aja. Ini tuh enak dan ini kenyang banget. Ini 1 porsi buat saya sendiri nih makan siang. Saya sendiri habis karena anak-anak juga belum suka pedas. Jadi saya makannya segini nih, sekitar berapa nih? 5 roll itu untuk makan siang gitu. Terus kalau bosan lagi nih apa lagi ya ini? Nah, ya silakan Mbak Gita dicobain, enak nih salah satu alternatif untuk makan siang. Terus kalau misalnya bosan lagi nih, aduh apa lagi ya saya juga pernah nyobain bikin salad sendiri. Salad sendirinya itu cuma dari selada, terus dari wortel, terus kemudian dada ayamnya itu dibumbuin dulu, garam lada gitu, terus dipanggang biasa, terus atasnya dikasih bumbu wijen. Aduh ini enak banget, jadi lapar. Ini enak banget. Ini saya makan bisa 1 mangkok besar sendiri untuk makan siang atau makan malam. Itu karena ini enak banget. Yang bikin enak sih bumbu wijennya sih. Itu enak banget gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau hidup sehat tuh harus punya mindset dulu kalau hidup sehat itu nggak susah dan harus berpikiran mudah gitu. Jadi apa aja yang ada di kulkas kita, apa aja yang bisa kita temuin di pasar atau di abang-abang sayur bisa banget kita olah untuk makanan sehari-hari kita pada saat kita melakukan diet ataupun melanjutkan maintenance hidup sehat gitu. Bisa kok. Cuma
pengolahannya yang teman-teman sekarang harus pilih gitu. Minyaknya dikurangin atau diganti dengan rebus atau diganti dengan panggang dan yang lain-lain. Olahannya juga bisa diganti macam-macam. Jadi jangan takut untuk bereksperimen makanan. Yang penting kan yang makan kan pada saat kita eksperimen yang makan kan kita dulu udah enak pasti ya kalau yang kita buat makan sendiri. Nanti kalau ada kurang-kurang baru cari inspirasi lagi di IG. Saya tuh paling seneng pokoknya tuh searching IG tuh tentang makanan-makanan diet karena ternyata sekarang variatif banget. Dan bahkan kalau misalnya teman-teman yang benar-benar aduh udah nggak bisa nih, nggak bisa eksperimen di dapur gitu tapi tetap mau makan sehat, sekarang banyak banget pilihannya, diet-diet catering yang murah-murah juga ada, mau yang mahal juga ada, bahkan yang udah di frozen, proteinnya yang di frozen itu dijual di warung-warung itu, tempat-tempat makan itu juga ada. Jadi kita tinggal beli, tinggal dipanasin di atas teflon gitu, atau teman-teman punya air fryer, masukin air fryer, selesai gitu, tinggal makan. Gitu. Jadi cari menu. Jadi sehat itu, menjalani pola hidup sehat itu tidak perlu susah dan tidak perlu mahal. Jadi itu dulu mindsetnya. Jadi insya Allah kalau udah mindsetnya itu, bisa nih, ketemu ayam, bisa nih diolah, diapain. Ketemu ikan, bisa nih diapain nih, diapalah, direbus atau diapain, segala macam gitu. Atau misalnya teman-teman ada juga yang tetap mau pakai minyak gitu untuk tumis-tumisan. Kalau saya sih sama sekali ya tumis itu udah nggak pakai minyak sama sekali karena menurut saya lebih seger tumis-tumisan itu pakai air, justru ganti minyaknya itu pakai air, justru lebih segar gitu, rasa sayurnya itu lebih segar kalau menurut saya. Kalau teman-teman masih ada yang suka minyak, ya itu tadi caranya dikurangin ataupun minyaknya diganti, substitut pakai minyak yang lebih baik daripada minyak sawit. Apakah minyak itu? Ya banyak sih pilihannya, tapi yang lebih mahal banyak juga. Tapi kalau saya lebih suka pakai air. Kalau teman-teman mau substitute pakai minyak-minyak yang lain ya bisa juga gitu. Terus selanjutnya silakan Mbak. Oke. Nah, ini paling penting, paling esensial dalam hidup sehat ataupun juga diet. Kalau diet ini mah udah yang paling utamanya lah ya. Asupan air putih itu memang ibaratnya kayak fardu ainnya gitu kalau diet. Jadi teman-teman kalau misalnya yang mau sedang diet atau mau mulai diet, coba mulai dulu biasakan air putih gitu. Cara ngitung, memang kalau yang disarankan itu kan sekitar 8 gelas ya sehari, atau sekitar itu berbeda-beda untuk berat badan dan tinggi badan seseorang gitu. Gampangnya memang ada rumusnya sendiri yang agak-agak ribet. Tapi gampangnya adalah berat badan kita dikali 30 mili. Itulah sebenarnya kebutuhan air putih kita sehari. Misalnya kalau saya sekarang beratnya sekitar 60, berarti dikali 30 jadi 1,8 ya. Kalau saya biasa bulatin aja udah deh jadi 2 liter. Karena kalau teman-teman juga sering lihat sarannya Dr. Zaidul itu sekitar 2-3 liter itu bagus banget gitu untuk tubuh. Karena memang ternyata berdasarkan penelitian menurut Dr. Zaidul, hanya air putih yang bisa menyerap zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan dibawa keluar gitu. Air-air yang lain seperti teh dan yang lain-lain malah menimbulkan zat-zat yang tidak baik gitu dalam tubuh. Oke, bisa menghilangkan dehidrasi, oke bisa punya manfaat yang lain-lain, tapi ternyata tidak begitu maksimal untuk menyerap zat-zat yang tidak diperlukan dalam tubuh gitu. Yang paling baik ternyata ya cuma air putih gitu. Jadi kalau teman-teman yang diet harus punya jadwal sendiri untuk minum air putih dan harus punya target sendiri untuk minum air putih. Dan kalau aku waktu itu dietnya minum air putih itu seharian dijadwalkan, tapi juga punya jadwal sebelum tidur. Nah itu akhirnya berlanjut sampai sekarang. Sebelum tidur itu minum air putih sekitar 300-400 mili. Minum air putih segitu. Terus bangun pagi juga segitu, 300-400 mili. Jadi sebelum tidur itu kan kita sudah nggak makan apa-apa ya, misalnya udah dibatasin makan malam tuh jam 7 atau jam 8. Nah itu selesai tuh nggak makan apa-apa lagi, boleh minum tapi tidak memasukkan makanan apapun. Terus kemudian
mau tidur misalnya jam tidurnya jam 9, itu air putih dulu 300 atau 400 ml tidur. Terus kemudian bangun pagi belum masuk apa-apa, minum lagi air putih. Nah, itu rasanya wah lumayan seger, enak dan badan enteng, dan kalau teman-teman bisa lihat dan itu bisa berpengaruh. Jadi misalnya setelah kita konsumsi makanan dan kita juga udah workout, terus kita minum sebelum tidur, dan ternyata pada saat proses tidur itu tubuh kita tuh mencerna kalori-kalori makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kan dicerna pada saat tidur. Nah, kalau ada bantuan air putih itu akan diserap semuanya, dibawa sama air putih, dan tadi bangun pagi itu bisa dikeluarkan semua gitu. Itu baiknya dari kita membiasakan diri minum air putih sebelum tidur. Dan juga pada saat bangun juga, karena bangun pagi tuh waktu terbaik untuk membuang apapun yang kita makan sebelumnya gitu. Jadi bersih gitu. Pada saat kita memulai pagi, kita mulai lagi dengan makanan yang sehat lagi gitu. Setelah sudah dibersihkan dengan air putih itu, kita mulai lagi dengan makanan yang sehat-sehat lagi gitu. Ataupun kalau teman-teman mau makan yang agak-agak yang ada di luar nih, apa pizza dan yang lain-lain, boleh. Saya makan pizza nggak selama ini makan juga gitu, tapi balik lagi saya batasin. Kalau saya makan pizza, saya biasanya 1 slice itu udah cukup gitu. Udah, habis itu saya nggak makan lagi. Udah, sisanya buat anak-anak sama buat suami. Terus saya makan, tapi kalau yang lain-lain tadi yang sudah saya jelaskan ya, saya batasin 3-4 suap aja gitu. Kalau saya lagi pengen banget makan gitu. Jadi kalau saya pengalaman saya menjalani selama hampir setahun lebih ini ya, maintaining hidup sehat ini, saya nggak boleh terlalu strict dalam saya menjalaninya. Nggak boleh sama sekali itu. Kalau nggak boleh sama sekali itu rawan akhirnya jadi malah balik lagi, dan rawan akhirnya jadi malah kepengen banget gitu. Jadi kalau saya makan nggak yang kayak gitu, makan nggak yang di luar yang saya batasin, tetap makan, tapi balik lagi saya batasin. Jadi ibaratnya kayak kangen mau makan gitu, makan, oh iya ya rasanya, oh iya udah inget, udah deh habis itu gitu. Jadi saya masih tetap makan. Terus kalau misalnya manis-manis gimana? Kalau jujur sih manis-manis itu karena saya punya turunan diabetes ya di keluarga, jadi saya memang udah mulai mengurangi banget gitu yang namanya manis. Tapi kepengen nggak manis? Ya pengen juga. Seperti yang kemarin pas ngumpul gitu kan, aduh makanannya manis-manis semua, enak ya, pengen juga tetap nyobain, tapi balik lagi dibatasin 3 gigitan cukup gitu. Oh iya, masih udah inget rasanya udah gitu. Terus juga tapi jangan juga jadi setiap hari ya, 3 gigitan setiap hari ya lumayan juga jadinya. Jadi teman-teman harus ingat, misalnya kalau saya batasinnya seminggu ya cukup sekali aja, 1 hari aja gitu. Kalau misalnya ternyata kita ada di pertemuan, di suatu acara yang harus makan seperti itu, ya sudah, berarti nih kita ingat nih, oh kita hari ini nih makannya, berarti minggu depan lagi kalau mau makan. Kalau insya Allah sih kalau misalnya teman-teman udah terbiasa ya dengan makanan-makanan seperti itu, jadi nggak terlalu kepengen sih gitu. Tapi balik lagi, teman-teman juga harus pinter-pinter atau kreasi makanan sehatnya. Ngelihatnya dari mana? Banyak banget informasi yang tersebar di Instagram, di YouTube, bisa tinggal dipilih. Bahkan juga ada loh sekarang yang bikin kue-kue yang cake yang healthy cake gitu ya. Jadi tepungnya itu bukan tepung yang non gluten kayak gitu, terus diganti, atau nggak pakai tepung sama sekali, cuma pakai banana aja gitu, pakai banana sama sereal gitu. Ada juga yang bikin kayak gitu. Nah kalau saya nggak terlalu rajin ya bikin cake, jadi saya serealnya ya saya makan begitu aja, itu udah enak banget gitu. Lanjut lagi. Oke, nah jadi rangkumannya, hidup sehat itu kalau misalnya kita merasanya mungkin selama ini mahal, sulit, segala macam, itu ya insya Allah sekarang banyak ya insight-nya dari teman-teman tadi yang sharing, terus yang mungkin tadi insya Allah dari sharing saya juga mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulannya bahwa hidup sehat itu insya Allah mudah dan insya Allah murah gitu ya. Jadi murah, kita bisa pakai makanan apa aja yang gampang kita temui sehari-hari,
dan kita mudah juga, nggak perlu workout yang gimana-gimana gitu. Kalau teman-teman emang belum bisa, ya nggak apa-apa, cari yang paling mudah. Jadi mulai hidup sehat tuh kapan? Ya mulainya sekarang gitu. Karena apa sih ya? Karena kita nggak pernah tahu tiba-tiba datang penyakit kayak waktu pandemi itu ya. Kita misalnya nggak prepare, tiba-tiba sudah yang datang lah gitu pandemi gitu. Ternyata kita baru aware gitu bahwa kesehatan itu penting buat saya. Apalagi pada saat pandemi itu yang komorbid itu kan yang berbahaya ya. Kalau kita tidak melatih tubuh kita untuk dengan yang sehat-sehat itu pastinya akan sulit gitu, tiba-tiba harus berubah seperti itu. Terus kemudian ya pasti kuncinya adalah konsisten. Konsistennya tadi coba dibangun dulu selama 2 bulan. Tapi kalau teman-teman yang udah pernah Bunda Cekatan pasti tahu ya kalau konsisten itu bisa dibangun dalam 30 hari ya kan, atau 3 bulan. Jadi kalau teman-teman mau coba sesuatu yang baik gitu atau konsisten melakukan sesuatu yang baik, coba dulu dijalani selama 2 sampai 3 bulan. Fokus dulu, jangan terdistract dulu, bikin support sistemnya, kondisikan bahwa saya sedang melakukan ini, tolong dibantu dan yang lain-lain gitu. Dijalankan dulu selama 2 bulan sampai 3 bulan. Insya Allah setelah itu tubuh tuh akan bisa mengenali sendiri makanannya gitu. Terus yang ketiga, temui motivasi. Nah, kalau dari saya, motivasi itu nggak bisa dari orang lain. Misalnya karena orang ngomong begini, karena ini nggak bisa. Jadi harus cari motivasi dari diri sendiri. Apa nih? Kenapa ya gue harus lakukan ini? Kenapa ya saya harus lakukan ini? Kenapa ya harus konsisten gitu? Cari, oh iya mau sehat. Oh iya supaya lebih baik. Oh iya bisa punya tubuh yang lebih baik. Oh iya bisa, ini baik kok untuk kedepannya gitu. Jadi temui motivasi dalam diri sendiri, dan kalau bisa tuh motivasinya ditulis di kertas, ditempel di tembok gitu. Jadi dibaca terus, oke, harus sehat, harus ini, harus kuat, harus punya tubuh yang sehat, yang bagus, yang apa segala macam gitu. Itu tembok. Jadi kita baca terus setiap hari. Oh iya, aku punya motivasi ini gitu. Karena kalau kata Mbak Maudy Ayunda ya, nggak ada itu orang yang males. Yang males itu tuh nggak ada kalau kata Mbak Maudy. Yang ada adalah orang yang kehilangan motivasi gitu. Karena dia nggak ada motivasi, jadi dia bingung mau ngapain apa ya. Saya nggak ada motivasi mau ngelakuin itu gitu kan. Jadi penting banget ini motivasi untuk membangun diri kita supaya lebih konsisten menjalankan sesuatu gitu. Dan cari motivasi itu dalam diri sendiri, jangan karena orang lain. Kalau menurut saya seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat, buat jadwal mingguan untuk workout dan menu makanan. Nah ini yang saya lakukan waktu saat diet. Saya bikin jadwal makanan selama 2 minggu. Nah setelah saya sudah tidak fokus menurunkan berat badan, lebih ke healthy lifestyle, saya bikin jadwal untuk workout sama menu makanan saya gitu. Kalau misalnya saya mau cheat dalam seminggu, oke, ditandai nih hari apa gitu. Misalnya mau makan mie ayam atau makan apa, saya tandain gitu. Jadi tetap teratur hidup kita kayak gitu. Terus jadi yang kebiasaan baik pada saat diet itu dilanjutkan, bikin jadwalnya supaya kita nggak bingung gitu. Saya bangun pagi, aduh makan apa ya hari ini, aduh kita apa ya gitu. Semuanya udah terjadwalin. Dan bikin jadwalnya itu mingguan, bisa per 1 minggu atau per 2 minggu. Nah workout yang tadi tuh yang dijelaskan, kalau saya menyarankan berdasarkan yang saya jalani, itu squat kalau bisa sih setiap hari. Squat itu. Karena itu memang bagus banget efeknya. Tapi kalau yang HIIT tadi, itu teman-teman bisa lakukan cukup 3 kali sampai 4 kali aja dalam seminggu gitu. Nggak perlu setiap hari gitu. Kalau teman-teman cuma hari ini, aduh udah mau squat aja, nggak mau olahraga, ya nggak apa-apa gitu. Jadi workout itu memang yang HIIT itu memang disarankan 3 sampai 5 kali lah seminggu itu. Gitu. Jadi nggak perlu yang setiap hari. Terus yang terakhir lagi adalah komitmen dan fokus, yaitu balik lagi ya, karena kita punya tujuan, kita punya program, itu nggak akan pernah jalan, nggak pernah akan bisa berlangsung atau bisa dicapai hasilnya kalau kita nggak komitmen. Kalau teman-teman sering lihat meme ya, ada orang yang gali di gua gitu ya, ada yang udah sampai terakhir terus balik lagi karena dia ngerasa udah capek gitu, padahal udah sedikit lagi gitu kan. Nah itu filosofinya bisa kita terapkan gitu. Kalau kita nih mau punya hasil, mau punya
pasti kan kita mau nurunin berat badan atau kita mau menjaga hidup sehat ini kan kita punya tujuan ya, tujuannya ini gitu. Kalau kita udah punya tujuan di situ dan kita ternyata belum sampai tujuan, kita udah mundur lagi gitu, berarti kita nggak akan pernah ketemu hasilnya gitu. Sayang banget gitu. Jadi coba aja teman-teman jalanin yang tadi rumusnya, dikonsisten, dijalankan, terus kemudian teman-teman cari motivasinya, insya Allah juga motivasinya yang terbaik itu, yang paling baik ya kata Dokter Zaidul adalah menjaga tubuh yang sudah diberikan oleh Allah ini, karena kita manusia sudah diberikan tubuh yang sehat, dan segala macamnya sudah baik gitu ya, ya kita jaga. Sebagai manusia kita tugasnya menjaga supaya tidak zolim terhadap tubuh kita gitu. Karena kita memasuki makanan-makanan yang tidak baik itu ya salah satunya adalah perilaku yang merusak tubuh ya kan. Ya itu adalah perilaku yang zolim juga nih kata Dokter Zaidul ya, bukan kata saya. Gitu. Jadi dengan cara menjaga makanan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga yang itu adalah salah satu bentuk syukur atau mensyukuri tubuh kita yang sehat ini dan dijaga supaya kedepannya lebih sehat lagi dan lebih berfungsi dengan baik gitulah. Ya, mungkin seperti itu aja sharing-sharing dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Mungkin selanjutnya tanya jawab atau gimana Mbak? Silakan Mbak Sena, saya kembalikan. Iya, terima kasih Mbak Penny. Alhamdulillah banyak banget ya harta karun yang Banyak kita ya. dapat hari ini. Masya Allah. Daging semua ada pengalamannya. Saya juga merasa Masya ya Allah, semoga ya. untuk kayak misalkan asupan hidup sehat itu buah sayur kan tiap hari. Bosen ya. Saya juga pernah ngalaminnya workout gitu, olahraga gitu ya. Jadi kalau nggak konsisten memang udah ada yang buyar semua. Iya benar. Nggak apa-apa Mbak, aku juga kayak gitu sih. Ada juga masa-masa kita juga aduh gimana. Tapi ingat kata Mbak Maudi, kata Mbak Maudi harus cari motivasi. Jadi dicari lagi motivasinya, balik lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya ya? Ini ada. Tadi penjelasan saya terlalu cepat atau gimana, maaf ya. Saya tuh kalau ngomong kayak kecepatan ya kadang. Ini dari Mbak Gita, katanya untuk makanan itu pakai ngitung kalori harian nggak sih Mbak Fen? Kalau waktu diet harus pasti, ya kan. Rumusnya itu kalau diet harus asupan yang kita makan harus lebih sedikit kalorinya dari kalori tubuh kita yang diperlukan. Cara ngitungnya gimana? Teman-teman bisa searching Google, terus searchnya kalkulator kalori, langsung deh keluar tuh. Cara menghitungnya gimana, dengan tinggi kita berapa, berat badan kita berapa, itu kalorinya yang dibutuhkan tuh berapa. Terus untuk diet berarti berapa yang disarankan, itu semuanya ada di situ. Jadi tinggal ngikutin aja. Kalau diet memang rumusnya selain workout ya harus defisit kalori. Tapi kalau saya sih lebih ke maintaining aja sih sebenarnya. Tetap itu enggak, ya tetap kadang-kadang saya hitung juga, tapi enggak terlalu strict pada saat diet gitu. Jadi saya lebih menikmati aja makanan yang saya makan dengan saya mengurangi hal yang membuat ketika saya makan itu menimbulkan lemak dalam tubuh saya gitu. Jadi mengurangi lemaknya, meninggikan protein. Nah, insya Allah dengan meninggikan jumlah protein yang saya makan itu akan jauh lebih kenyangnya tuh lebih lama gitu. Terus dengan saya workout dan insya Allah sih itu lebih ke maintaining aja. Kalau selama ini sih yang saya jalanin pernah gak naik berat badan, pernah, tapi sekitar 2-3 kilo, habis itu ya turun lagi 1 kilo, kayak gitu-gitu aja sih gitu. Yang penting kita tahu batasannya nih, makannya nih kalau misalnya mau di luar makanan yang biasa kita makan tuh batasannya seberapa. Dan kalau misalnya udah batas kayak saya punya range sendiri ya untuk tubuh saya. Misalnya saya kalau udah 64, 63, 64 tuh udah warning tuh buat saya, wah ini harus ya berarti kita harus defisit lagi. Itu aja. Jadi dipermudah aja hidupnya, nggak usah terlalu banyak ngitung-ngitung kalori kalau saya, tapi tetap nggak hitung. Kalau saya butuh untuk menurunkan berat badan saya udah di ambang 63, 64 ya saya harus hitung defisit kalori gitu. Tapi kalau enggak ya udah saya let it flow aja gitu, makan aja seperti biasa yang
sehat-sehat tadi. Insya Allah sih kalau yang sehat-sehat tadi tuh kalau naiknya juga nggak terlalu naik banget gitu, nggak terlalu melonjak banget. Kecuali kalau kita makan yang makanan yang mengandung garam tinggi, itu pasti langsung naik tuh berat badan. Misalnya Indomie, Indomie terus atau yang pengawet-pengawet gitu, sate kambing misalnya. Itu pasti tuh naik langsungnya tuh melonjak banget itu. Jadi kalau saya udah nggak pernah sih sate kambing tuh udah nggak pernah. Kalau dulu mungkin pernah sekali-kali, tapi kalau sekarang sih udah nggak pernah ya, karena saya juga punya darah tinggi juga, jadi nggak bisa makan sate kambing. Jadi kalau kita misalnya lagi udah batas yang 63, 60, misalnya punya batas berat badan yang tinggi sedikit gitu, ya udah hindarin deh makanan-makanan yang tinggi garam. Nah, telur setengah matang ya kan, nambah lagi 2 porsi. Hujan-hujan ya Mbak. Jadi berarti kita itu dalam fokus selama diet, berarti kita untuk cheat day-nya perlu nggak sih Mbak? Kalau untuk fokus untuk diet ini? Kalau cheat day, kalau misalnya lagi diet, tadi konsisten dulu selama 2 bulan atau 3 bulan. Jadi biasakan dulu tubuh kita dengan, kalau yang saya jalani pada saat itu, konsisten dulu selama 2 bulan sampai 3 bulan itu dengan makanan yang kita batasin makanannya. Terus setelah itu kalau memang ada rasa pengen cheat day, cheat gitu, pengen makan ya nggak apa-apa, tapi ya itu tadi batasin porsinya gitu, batasin porsinya. Kalau sekarang saya seminggu paling, kalau misalnya diajak jalan keluar, misalnya mau makan apa gitu ya, yang anak-anak pengen gitu, pizza kayak gitu ya nggak apa-apa, saya makan pizzanya 1 slice aja gitu, terus sisanya ya saya makan saladnya tanpa mayones gitu, ya cuma makan buahnya aja gitu enak, karena mayones itu kan masih mengandung lemak yang lumayan ya, jadi saya makan buahnya aja, saya kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau mau cheat boleh-boleh aja sih kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sih boleh-boleh aja misalnya, tapi batasin jumlahnya, kalau jumlah makanan yang dimakannya, dan juga jangan sampai dalam seminggu itu ya jangan sampai setiap hari juga ya. Jadi cheatnya ya 1 hari lah. Tapi kalau misalnya lagi diet, coba konsisten dulu 2-3 bulan. Oke. Jadi kita harus konsisten dulu selama target yang kita wujudkan itu tercapai gitu ya. Jadi maintenance-nya lebih ringan. Ketika kita udah di tubuh yang enak, maksudnya yang dengan berat badan yang nyaman gitu ya, itu gampang kok misalnya untuk misalnya kita mau cheat nih gitu, makan nih, terus habis itu kita balik lagi on track, itu gampang gitu. Beda kalau misalnya kita udah berat badannya udah berlebihan banget, udah obesitas dan yang lain-lain, itu sulit banget kalau kita nggak membangun habit dulu gitu, nggak membangun kebiasaan dulu, itu akan sulit gitu. Jadi fokus dulu, konsisten ya, semangat. Jadi kalau misalkan buat orang-orang yang sebenarnya berat badannya sih 50-55 gitu, udah menurut kita sih, menurut saya ya wajar ya misalkan. Tapi ada bermasalah pada bagian area, misalkan perut atau paha gitu, itu gimana Mbak? Apa mengurangi makanannya yang juga yang tadi yang nggak pakai cheat itu, atau perlu cheat juga bisa, apa seminggu sekali, dan olahraganya itu perlu diatur sehari itu 1 jam atau gimana gitu Mbak? Kalau misalkan daerah-daerah yang perlu di Wah, kalau bisa 1 jam sih keren banget sih Mbak. Wah, itu top. Berarti kalau lebihannya 1 jam. Kalau nggak apa-apa beneran. Kalau ada sih, saya pernah lihat juga dan ngikutin juga. Dia tuh udah turun berat badan sekitar 20 kilo lah gitu. Udah 20 kilo dan udah di berat idealnya. Tapi dia tetap dengan makanan yang sama dan tetap olahraga yang sama, karena itu tadi, karena kalau misalnya kita melepaskan kebiasaan itu, jadinya nanti tubuh kita terbentuk kebiasaan yang baru lagi kan gitu. Padahal kan sebelumnya kita sudah membentuk nih kebiasaan yang baik nih sebelumnya gitu. Jadi tetap jalanin aja, tapi dilonggarkan sedikit gitu. Kalau misalnya mau cheat ya boleh cheat, tapi tetap olahraganya dijaga gitu. Nah, ada teman, kalau misalnya nih HIIT tadi
masih kayaknya nggak terlalu efek nih buat perut atau buat paha, nggak terlalu efek, cari aja nanti olahraga yang fokusnya untuk mengecilkan perut, mengecilkan paha, itu ada kok gitu. Kita nggak usah hit, nggak usah itu, ya udah kita cari aja kegiatan itu. Nah kalau yang saya rasakan nih Mbak, mungkin Mbak juga bisa coba, itu pakai dumbbell Mbak. Kalau buat perut, dumbbell, kalau aku di rumah tuh dumbbell 2 kilo kanan kiri, itu begini aja sampai 40, dan sambil squat tuh pakai dumbbell, itu berasa banget di perut sih, lebih kenceng, lebih mengecil, itu berasa banget. Kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman yang nggak punya ini berdiri, posisi begini kan berdiri dan pakai dumbbell kanan kiri ya sekitar 2. Kalau teman-teman belum biasa pakai 2 kilo ya 1 kilo masih boleh lah gitu. Kayak ini sampai 40, terus squat juga, squat sambil pegang dumbbellnya 20 kali, itu enak banget berasa di perut. Dan itu kalau teman-teman mau cobain, nanti cobain deh, diukur dulu lingkar perutnya berapa, terus setelah itu tuh wah itu lumayan enak banget, berasa banget ke perutnya dan paha ya, paha tuh jadi slim gitu kalau rajin squat gitu lah, karena kelihatan banget gitu. Kalau saya tipe tubuhnya tuh kalau udah berlemak kelihatan banget di paha gitu. Makanya kalau saya olahraga kelihatan, oh ini saya udah liatin parameter, oh paha saya udah mulai lemak lagi nih, berarti harus squat lagi gitu. Jadi kelihatan gitu slim gitu kalau efeknya kalau pakai squat. Itu aja Mbak, rajin gitu. Nah kalau misalnya belum ada dumbbell, bisa pakai ini Mbak, pakai apa namanya? Cobek ya? Cobek. Botol aqua bisa. Tapi yang agak berat kan cobek ya? Nah itu bisa Mbak gini. Atas ke bawah, ke atas bawah, wah itu enak juga. Itu salah satu yang gampang alternatif daripada kita susah-susah kan nyari dumbbell, pakai cobek aja gitu. Diangkat ke bawah, wah itu cobain deh, jadi berasa banget di perut sama di paha. Kalau saya sih memang kalau gendut itu bermasalahnya pasti perut dan paha, jadi memang saya sering banget nyari olahraganya yang fokusnya di situ gitu, di perut sama di paha. Jadi saya banget itu juga. Cobain aja. Ya dari Mbak Gita ada lagi nih Mbak. Pernah nggak sih minum itu yang drink, fibers drink gitu? Oh, fibers drink ya, kayak ya tit gitu ya. Kalau saya sih belum pernah, ya jujur sih belum pernah ya, dari sebelum diet, pas saat diet, dan sesudah diet pada saat ini saya belum pernah sih sama sekali pakai itu. Karena nggak tahu ya, mungkin saya punya trauma sedikit. Jadi tante saya itu karena saking pengen dietnya minum ya salah satu merek lah gitu ya, minum salah satu merek itu gitu, akhirnya malah jadi kenanya ke ginjalnya gitu. Jadi saya agak trauma sih sebenarnya pada saat itu, jadi saat itu jadi tante saya jadi cuci darah gitu. Waduh, jadi takut sendiri, makanya saya nggak pernah berani untuk nyobain minuman-minuman yang fiber kayak gitu. Karena mungkin setiap orang punya metabolisme atau fungsi ginjalnya beda-beda kali ya. Mungkin jadi ada yang cocok, mungkin ada yang nggak cocok gitu. Jadi saya milih untuk nggak usah deh. Saya cukup air putih aja. Cukup air putih. Kalau kata dokter Zaidul, balik lagi ya, kata dokter Zaidul, jahe, lengkuas, lemon sama serai itu untuk mengganti minuman-minuman fiber seperti itu ya. Jadi itu yang lebih bagus untuk imun bagus, untuk pencernaan bagus, dan itu ibaratnya ya itu bisa mengganti lah gitu yang herbal kayak gitu. Kalau saya sih lebih milih yang kayak gitu Mbak daripada yang kemasan. Mungkin karena saya juga belum pernah nyoba sih, mungkin saya nggak tahu apakah saya cocok atau enggak, tapi saya lebih milih untuk menghindari. Oke. Ada lagi nggak ya teman-teman yang mau didiskusikan? Termasuk obat-obat slimming Mbak. Obat-obat slimming kalau perlu teman-teman ini juga ya, kayaknya kalau menurut saya sih lebih teman-teman cari tahu dulu komposisinya sih gitu. Takutnya ada zat-zat kimianya yang ternyata kita alergi atau ternyata kita nggak cocok atau kayak gimana gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai sih yang nggak apa-apa, silakan. Mungkin memang cocok di teman-teman gitu. Kalau saya sih agak takut ya, karena tetap itu ada bahan kimianya ya. Kalau orang kimia nih salah juga sih ya. Saya belajar kimia jadinya tahu. Kalau ngelihat makanan yang ada kimia jadi aduh gitu. Jadi aduh gitu.
Jadi saya lebih menghindari sih yang kemasan-kemasan kayak gitu. Jadi ya udahlah yang mudah-mudah aja, yang murah gitu kan. Kalau mungkin kalau slimming obat-obat slimming ataupun yang kayak gitu kan lebih butuh budget ya mungkin gitu. Jadi saya cari yang murah-murah aja gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Ada lagi nggak ya? Kita insya Allah sampai jam 2. Semoga jangan sampai jam 12 ya. Lumayan juga ya ternyata. Ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Kita boleh foto bersama nggak ya? Apa bisa di on cam kan teman-teman yang Yuk, mau on cam semua yuk. Kita semuanya ada berapa? 9. Baru kelihatan deh semuanya. Oke, alhamdulillah. Aku hitung ya, ada yang mau buka lagi nggak ya? Sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita siap-siap ya. Ntar aku buka dulu. Bentar, belum. Ya, buka handphone dulu. Satu, 2, Mbak Nadia. Oke, 1, 2, 3, kita senyum. 1, 2, 3, oke. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf ya kalau sharingnya tadi ada salah-salah kata, mungkin ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih Mbak Sena, pengurus IP Kalsel, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing-sharing di sini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mendapat insight-nya dan juga bisa menyemangati satu sama lain untuk hidup sehat. Jangan lupa ya teman-teman untuk memberikan insight dan sedikit rangkuman dari materi kita hari ini yang sudah dibagikan pengalaman oleh Mbak Penny ya. Nanti satu orang yang terbaik akan mendapatkan resep sehat JSR Dr. Jaidul. Seperti itu, insya Allah. Semoga teman-teman nanti bisa memberikan insight-nya dan sedikit rangkuman materinya di media sosial masing-masing ya. Nanti tag IP Kalsel gitu biar kita bisa baca gitu. Dan Mbak Feni, ini ada oleh-oleh dari saya, sertifikat. Oh, terima kasih. Oh iya, aku juga mau kasih hadiah buat Mbak Fadliah ya tadi sama Mbak Melati yang datang on time. Dapat hadiah. Terima kasih Mbak Penny. Datang on time tadi. Terima kasih Mbak Penny. Iya, nanti boleh ini ya, boleh DM alamat. Oh, DM alamat. Kamu udah tahu ya. Langsung aja Mbak. Ya. Mbak Melati boleh ya DM alamatnya. Ada single mata dari Akan, ada datang online tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Mbak Penny ini sertifikat. Mbak Penny. Terima kasih Mbak Penny. Ini sertifikat. Terima kasih Pak Kalsel. Ya, sama-sama. Secara simbolis dulu Lucu ya Mbak banget Penny. Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan pengalaman dari Mbak Penny ya. Begitu banyak pengalaman beliau dan semoga itu menjadikan inspirasi bagi kita semua di sini untuk selalu menjaga hidup sehat. Terima kasih teman-teman. Basen, ya. Lupa 2 lagi. Tadi Mbak Fadlia sama Mbak Melati ya. 2 lagi tadi Mbak Gita sama Bune ya yang udah sharing-sharing tadi pengalaman sehatnya. Nambah lagi. Ya Allah. Bagi-bagi. Semangat menjalani hidup sehatnya ya. Boleh di DM ke aku alamatnya. Benar, biar semangat, biar konsisten. Sama-sama menginspirasi. Terima kasih Mbak Penny ya. Iya, sama-sama. Tambah hadiahnya. Ya Allah, semoga berkah semuanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga Mbak Penny, jazakallahu khairan Mbak Penny untuk berbagi kebahagiaan di sini untuk kita semua. Terima kasih kepada semua teman-teman juga yang telah hadir. Kita tutup acara ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah nanti kita ketemu tanggal 29. Ada coding anak ya. Bagi anak-anak teman-teman anak member IP Kalsel
umur 5 sampai 11 atau 12 gitu ya yang mau ikut. Boleh didampingi anandanya yang ingin bermain. Insya Allah selama 1 jam bersama Mbak Ismi Aiman dari IP Bontara. Sepertinya Bontara, aku lupa. Terima kasih, itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Feni, Mbak Sina. Sama-sama, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Mbak Ruspi, Mbak Melati, Mbak Gita, Mbak Fadlia, Mbak Nadia, dan Mbak Mida. Assalamualaikum. Silakan, boleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. end meeting ya. Aku end meeting kan ya.